Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja, channel kesayangan kita semuanya. Kali ini saya akan bahas atau berikan cara-cara yang sederhana tetapi hasilnya sangat-sangat luar biasa. Bagaimana caranya menjadi manusia yang beruntung, bagaimana menjadi manusia yang super mudah mendapatkan solusi, dan bagaimana menjadi magnet uang pastinya serta dicintai oleh banyak orang. Namun sebelum saya bahas, simak dulu video kali ini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Baraja. Saya adalah seorang praktisi spiritual mind programming yang memprogram pikiran bawah sadar manusia pada umumnya menjadi manusia yang berlimpah, ajaib, serta beruntung. Saya melihat banyaknya permasalahan yang dialami oleh kebanyakan orang, atau mungkin kamu juga merasakannya, hutang tak kunjung selesai sampai detik ini dan sudah menghalalkan segala cara, kemudian juga hidup rumah tangganya tidak harmonis, serta ada juga orang yang merasa sudah punya amalan yang baik tetapi sampai detik ini tidak membawa dampak yang baik dalam kehidupannya. Sebenarnya masalahnya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan kamu, kan? Untuk itu saya akan membantu kamu untuk menjawab semua pertanyaan kamu dan merubah apa yang sudah ada dalam batinmu menjadi manusia yang lebih beruntung, ajaib, serta berlimpah. Maka hadiri acara yang saya adakan, yaitu Spiritual Abundance Bootcamp 3 hari 2 malam bersama saya, tepatnya di Yogyakarta, di Kaliurang. Dalam durasi yang sudah ditentukan, saya akan bantu kamu secara totalitas untuk memprogram pikiran bawah sadar kamu, benar-benar menemukan jawaban atas pertanyaan kamu selama ini. Salah satunya adalah bagaimana caranya menjadi manusia yang ajaib, serta bisa memaksimalkan potensi dalam diri yang Allah berikan di dalam diri kita, yaitu hati kita, batin kita, atau jiwa kita. Segera hadiri, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Saya Bagus Baraja, sampai ketemu di acara yang saya adakan. Halo teman-teman pecinta channel Gus Baraja, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa yang pernah saya adakan di tahun 2022, dan alhamdulillah sangat membawa dampak yang sangat luar biasa untuk seluruh pesertanya. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mengajak kamu, tepatnya di tahun 2023, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa atau kelas dengan durasi 1 tahun dan pertemuannya 1 minggu sekali. Jadi segera manfaatkan kesempatan ini buat kamu yang rasa hutangnya nggak selesai-selesai. Kemudian yang kedua, hubungan keluarga nggak harmonis selama ini. Kemudian yang ketiga, yang merasa punya banyak amalan nih yang masih terkendala dan tidak menemukan jawaban atas amalannya. Dan bagi pembisnis juga yang sudah berbisnis, dalam orientasinya bisnisnya harusnya besar tetapi realitanya sampai detik ini juga kadang-kadang malah nggak jalan. Itu sebenarnya disebabkan apa sih? Saya tahu banget rahasianya apa. Jadi segera daftarkan diri kamu untuk mendapatkan rahasianya dan menjadi manusia yang beruntung, magnet uang, magnet cinta, serta hidup dalam keberlimpahan. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik teman-teman, saya akan bahas atau berikan cara-cara yang sangat sederhana, terutama di bulan Ramadan ini. Jika kamu lakukan, ini akan menjadi cikal bakal atau awal keberuntungan kamu hingga tahun depan. Minimal hingga tahun depan, tapi harus praktek tiap hari. Nanti lepas Ramadan juga terus praktekkan ya. Mudah-mudahan dengan cara ini, dengan cara yang ingin saya bahas ini, benar-benar bisa membuat hidup kamu menjadi lebih ajaib lagi. Kalau ditanya hasilnya bagaimana, ini pasti akan membuat hidupmu lebih membahagiakan gitu. Asal kamu benar-benar lakukan ini. Yang pertama yaitu hilangkan benci-benci dalam hati ya. Hilangkan rasa benci dalam hati kepada siapapun. Kalau kamu sedang tidak suka sama seseorang, doakan mereka. Kalau kamu sedang benci pada seseorang yang mungkin pernah menyakiti kamu dan sampai detik ini kamu pernah atau masih merasakan disakiti, maafkan dan doakan mereka. Maafkan itu bukan melupakan. Maafkan itu adalah ketika kamu mengingat kejadian yang membuat kamu sakit, kamu sudah tidak merasakan apa-apa. Dengan kata lain, lepaskan saja. Toh kita tidak bisa mundur sedetik pada masa lalu. Yang kita bisa perbaiki adalah masa depan kita. Kita nggak bisa memperbaiki masa lalu kita. Seperti apapun kejadiannya, saya coba untuk memahami ya. Kalau Anda pernah disakiti oleh seseorang, yang namanya sakit hati itu pasti ya. Kita realistis saja dalam hidup. Tetapi bukan berarti kita terus larut dalam kebencian. Nanti jatuhnya kalau kita terus larut dalam kebencian adalah kita menyakiti diri kita sendiri.
Sudahlah kita disakiti oleh orang lain, akhirnya karena kita memikirkannya berulang dalam perasaan yang tidak baik, sama dengan kita menyakiti diri kita sendiri. Tentunya Anda tidak mau sakit kan? Tentunya Anda tidak mau terus-terusan sedih kan? Solusinya adalah abaikan dan maafkan. Memang tidak bisa instan untuk memaafkan, tetapi setidaknya perlahan latihlah dirimu agar benar-benar bisa menjadi pribadi yang bisa memaafkan orang lain. Ini bulan suci Ramadan. Ini bulan penuh ampunan dari Allah. Jadi kita juga harus mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita. Karena agar kita adil ya dalam berpikir, dalam menyikapi permasalahan yang pernah kita alami, jangan hanya berpikir orang lain menyakiti kita. Kita juga harus ada kekhawatiran dalam diri kita, jangan-jangan saya juga pernah menyakiti orang lain. Jadi harus adil. Adil kepada diri sendiri dulu deh, kalau belum bisa adil pada orang lain. Dan lagi pula, memaafkan orang lain yang pernah menyakiti kita itu sebenarnya bukan untuk mereka. Memaafkan mereka itu tujuannya adalah untuk perbaikan masa depan kita. Kalau ngomong-ngomong kejadian yang membuat pilu, membuat sakit hati, membuat kita sedih, jangankan Anda, saya pun pernah. Saya pun pernah. Saya dibully pernah. Saya disakiti berkali-kali. Tapi saat saya memahami ilmunya dan dampaknya saya menyimpan benci, saya lebih memilih untuk memaafkan mereka. Ya, ternyata ketika saya memaafkan mereka, alam atau Allah membuat mereka sadar. Dan tujuan saya memaafkan mereka bukan untuk mereka. Tujuan saya memaafkan mereka adalah untuk perbaikan saya di masa yang akan datang. Jadi, yang pertama, kalau kamu ingin hidupmu beruntung, hidupmu ajaib, hidupmu penuh dengan solusi, hidup dengan ketenangan, maka hilangkan rasa benci dalam hatimu. Kalaupun sesekali dia muncul, perasaan benci itu muncul, segera istighfarkan. Segera istighfarkan agar tidak terus larut. Khawatirnya nanti benci itu merasuk ke dalam diri kita, mendarah daging dalam perasaan kita, repot ini jadinya. Ya, kita akan terus kedatangan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi hilangkan rasa benci. Toh pada akhirnya tidak menguntungkan kamu kok. Buat kamu yang mungkin sudah puluhan tahun atau mungkin baru beberapa tahun mengalami kejadian yang membekas di dalam hati, kemudian jadi luka di hati, perhatikan baik-baik. Apakah hidupmu lebih baik daripada sebelumnya? Saya rasa kamu akan berpikir hal yang sama seperti yang saya rasakan, seperti yang saya pikirkan, bahwa ternyata tidak membuat hidup saya lebih baik, tidak membuat hidup kamu lebih baik. Ya, jadi solusi terbaiknya adalah maafkan. Ya, maafkan, dan memaafkan itu bukan untuk mereka tapi untuk perbaikan masa depan kamu. Yang pertama, jangan membenci siapapun, lebih-lebih iri pada siapapun. Yang kedua, agar hidup lebih beruntung, hidup menjadi ajaib, hidup menjadi simpel dan mudah, yaitu doakan orang lain. Doakan sebisa kamu, semampu kamu, baik kamu kenal maupun tidak kenal. Hebatnya lagi, kamu bisa mendoakan orang yang pernah menyakitimu. Budayakan mendoakan orang lain. Simpel, sederhana. Menggunakan bahasa Indonesia. Itu pun tidak harus atau tidak selamanya kamu ucapkan. Cukuplah di hatimu. Siapapun yang pernah kamu temui, doakan mereka. Siapapun yang ada di sekitarmu, doakan mereka. Doakan istrimu, doakan suamimu, doakan anak-anakmu, doakan tetanggamu, doakan teman-teman kamu, doakan orang tua kamu, doakan guru-gurumu. Saya pernah buat satu video dan itu membawa dampak yang sangat luar biasa pada banyak orang, terkhusus pada peserta yang ikut kelas yang saya adakan. Ketika habis sholat, wiritan, habis wiritan sunnah, habis itu berdoa, dan habis itu jangan buru-buru untuk hengkang dari sholatmu, dari sajadahmu. Duduklah sejenak, gak lama, 5 menit saja. Lakukan setiap kali habis sholat, yaitu mendoakan orang lain. Karena kondisimu masih dalam kondisi berwudu, masih dalam keadaan suci. Kemudian kondisimu pula masih dalam kondisi gelombang otak alfa. Bagus banget untuk mendoakan orang lain, tapi mendoakan orang lain itu tidak akan selesai di situ. Mendoakan orang lain itu, doa tersebut akan kembali kepada kamu. Jadi kalau kamu mendoakan orang lain dalam doa yang baik, kamu pun akan mendapatkan doa yang baik. Kalau kamu mau beruntung secara bertahap ya, mau hidupmu lebih ajaib, tidak ada pilihan teman-teman.
yaitu dengan memperbaiki diri, perilaku, ucapan, tindakan, rasa. Itu harus diperbaiki semuanya. Nah, cara yang saya ajarkan tadi atau cerita saya tadi terkait memaafkan orang lain, hilangkan rasa benci, mengobati luka batin, kemudian sekarang adalah memperbaiki perasaan kita, memperbaiki doa kita kepada orang lain, itu hal yang pasti akan membawa keberuntungan pada kehidupan kita. Ya, mendoakan orang lain. Kamu keluar, kemudian lihat tukang bakso, ya, kemudian orang jualan cilok, goreng pisang, apapun mereka yang mereka lakukan, siapapun yang kamu lihat, doakan mereka. Nggak susah kok, hanya dibatin saja. Ya Allah, lancarkan rezeki mereka. Ya Allah, mudahkan dagangan mereka. Ya Allah, lariskan dagangan mereka. Ya Allah, bahagiakan hati mereka. Itu kan sebenarnya yang kita inginkan. Maka kita berikan dulu pada orang lain. Kita doakan dulu orang lain. Kita sedekah doa kepada orang lain. Insya Allah semuanya akan kembali kepada kamu. Ya, mendoakan orang lain. Yang ketiga, mumpung ini di bulan Ramadan, ya, mumpung ini di bulan suci, bulan ampunan, perbanyak ibadah. Ibadah zahir, ibadah batin. Amalan-amalan yang sering kamu baca, diikhlaskan ke Allah. Ya, amalan-amalan yang sering kamu baca, jadikan sarana untuk minta ampun kepada Allah. Ya, kalau ngomong-ngomong tentang amalan, rekomendasi dari saya untuk bulan Ramadan ini hanya 3. Saya tambahkan nih. Pertama, syukur, alhamdulillah dibanyakan lewat rasa, diterima semua kejadian, diterima semua pemberian Allah. Yang kedua, mohon ampun dengan istighfar. Yang ketiga, banyakin sholawat. Ya, kalau 3 ini kamu amalkan terus, lihat, perhatikan dalam 1 bulan dampaknya sangat luar biasa. Namun setelah itu, setelah Ramadan ini terus lakukan, karena ini rumus pasti. Ya, ini cara yang paling sering dilakukan oleh kebanyakan orang untuk meraih keberlimpahan. Hanya 3 cara saja. Yang pertama, jangan benci pada orang lain. Ya, kemudian doakan orang lain. Yang ketiga, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Jadi, keberuntungan, keberlimpahan, magnet rezeki, magnet uang, magnet cinta, itu butuh pribadi yang menang. Butuh pribadi yang baik. Nah, cara tadi yang saya sampaikan adalah untuk membentuk kepribadian yang baik. Jadi bukan tujuannya untuk menarik keberlimpahan semata-mata dengan cara itu. Tetapi 3 cara tadi yang saya sampaikan itu akan kembali ke sini dulu untuk memperbaiki dulu. Ketika hati, pikiran, ucapan, tindakan pribadi kita sudah baik, maka otomatis kita akan menjadi praktisi loa yang sejati-jatinya praktisi. Sempurna dalam artian kita tidak menghilangkan nilai ketuhanan, kemudian kita tidak bertuhankan pada pikiran, kemudian kita menjadi pribadi yang baik. Kalau energimu baik, yang akan kamu tarik sudah pasti kebaikan pula. Tapi kalau energimu tidak baik, contoh misalkan kamu banyak membenci orang, enggan untuk mendoakan orang lain, kemudian ibadah ya begitu-begitu aja, akhirnya energimu menjadi buruk. Sehingga keburukan tersebut dari energi tersebut itu akan menarik sesuatu yang serupa, yaitu kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Pada prinsipnya ya, positif akan menarik yang positif, negatif akan menarik yang negatif. Perasaan kita menjadi penentu utama, feel kita menjadi penentu utama, dan batin kita, ruhaniyah kita menjadi penentu utama bagaimana secara zahir kita harus bertindak. Jadi perbaiki yang di dalam, di luar akan baik dengan sendirinya. Baik teman-teman, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, jadikan Ramadan ini adalah bulan bagaimana kita bisa belajar melatih diri, melatih jiwa menjadi pribadi yang baik. Manfaatkan Ramadan ini untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki kehidupan. Jangan khawatir, kalau misalkan kamu sibuk untuk memperbaiki diri, rezekimu pun otomatis akan baik. Perbaiki dirimu, biarkan Allah perbaiki rezekimu. Perbaiki dirimu, biarkan Allah yang perbaiki lingkunganmu. Perbaiki dirimu, biarkan Allah yang memperbaiki kejadian atau nasib kita di masa yang akan datang. Terima kasih teman-teman.
Sebagai penutup saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, saya pamit. Bagus Barajal Fakir Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.